Assalamualaikum. Salam hijau, sobat. Cuaca tidak menentu ya akhir-akhir ini. Kadang hujan, tiba-tiba panas, lalu angin, lalu hujan lagi. Sedih nggak sih, sob? Cuaca yang tidak menentu akan berefek pada tanaman-tanaman kita. Dan inilah tantangan untuk kita para pecinta tanaman. Bunga yang kita tunggu untuk mekar, gugur berjatuhan, ataupun dedaunan yang mereka cabik-cabik. Ada beberapa siasat yang bisa kita siasati ya teman. Jadi di dapur ada cangkang telur tentunya ya. Kita bisa manfaatkan cangkang telur sebagai pestisida alami atau pupuk kompos alami sebagai penggembur tanaman. Cukup dengan mencacah atau menumbuk halus cangkang telur, lalu kita bisa taburkan di media tanam atau di sekitar pot ya. Itu akan mencegah hewan-hewan di sekitar tanaman itu menggerogoti tanaman kita ya. Kandungan kalsium karbonat 90% ini akan sebagai nutrisi penting untuk perkembangan tanaman yang akan mempengaruhi tinggi dan besar batang maupun perkembangan buah dan perkembangan tanaman itu sendiri. Siapa sih yang gak punya cangkang telur di rumah? Pasti ada dong, setiap rumah pasti mengkonsumsi telur setiap harinya. Ya gak sih? Cukup mudah dan sangat murah ini menurut saya. Mari kita sebarluaskan pendistribusian cangkang telur ini. Untuk proses pembibitan, ini akan meningkatkan ketahanan tanaman ya terhadap penyakit. Pada tanaman hias, ini akan mengurangi keasaman tanah. Pada beberapa tanaman seperti kamboja Jepang, ini memperkokoh batang. Dan menambahkan pada pot bumbu akan memperbesar umbi-umbian yang ada di dalam media tanam. Musim hujan anggrek pada berbunga ya, dan ini banyak diserang oleh ulat bunga. Mari saya tunjukkan seperti apa rupanya ulat bunga tersebut. Ada yang melihat keanehan pada bunga anggrek ini? Kalian tidak akan menyangka bahwa pink-pink itu adalah ulat bunga. Mereka sedang asyik-asyiknya memakan kelopak-kelopak bunga. Dan mereka berkamuflase menjadi berwarna seperti apa yang mereka makan. Kita zoom in ya, kalau yang geli bisa di skip atau keluar dari video ini. Karena saya sendiri juga geli gitu awalnya melihat ini, tapi karena saya sayang dengan anggrek-anggrek ini,
mau nggak mau harus dipegang sih. Harus tega mencacah mereka, ya Allah, saya gregetan, benar-benar gregetan ini. Saya ikhlaskan beberapa tangkai bunga, saya pangkas karena ini sudah parah ya, menurut saya sudah menginfeksi seluruh kuncup hingga beberapa tangkai bunga. Jadi agar tidak menginfeksi yang lain, saya putuskan untuk memangkas. Lihat ya, itu ada jelly di atas punggungnya. Nah, itu cara dia menipu kita. Sehingga dia akan menyerupai bunga yang dia makan dan tidak terlihat oleh kita. Tiba-tiba daun bolong, tiba-tiba bunga habis, batangnya raib, begitulah. Ini contoh bunga anggrek yang sudah ia makan, bahkan hampir habis ke batang-batangnya ya. Jadi dia bersembunyi di dalam kuncupnya. Dia menggerogoti pucuk kuncup, lalu dia bersembunyi di dalam dan menggerogotinya. Ya ampun, ulah siapa ini? Pinter repot, pada guling kabeh. Bersahabat dengan makhluk lain yang juga membutuhkan makanan untuk mereka konsumsi itu tidak mudah. Butuh kesabaran untuk tetap merawat tanaman kita dengan sebaik-baiknya tanpa harus mengurangi hak makhluk lain ya. Sekiranya masih bisa ditolerir, kita biarkan saja. Tapi apabila itu sudah destruktif dan mengganggu sekali, kita harus memusnahkan. Memelihara tanaman pun kita tidak boleh malas ya, karena akan mengundang hewan yang berbahaya di rumah. Ataupun imbas dari alam yang memporak-porandakan, nikmati aja.